Artificial Intelligence. Sejarah kecerdasan buatan, AI, dimulai pada tahun 1950-an dengan pengembangan gagasan-gagasan awal tentang komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Para ilmuwan seperti Alan Turing memainkan peran kunci dalam membentuk bidang ini. Selama beberapa dekade berikutnya, perkembangan teknologi komputer, algoritma, dan pemahaman tentang kecerdasan manusia mempercepat perkembangan AI. Ini termasuk pengembangan jaringan saraf tiruan, logika berbasis pengetahuan, pembelajaran mesin, dan banyak lagi. Pada tahun 2010-an, kemajuan besar terjadi dalam aplikasi AI di berbagai bidang, seperti pengenalan wajah, mobil otonom, penerjemahan bahasa, dan lainnya. AI menjadi semakin integral dalam kehidupan sehari-hari dan terus berkembang pesat. Pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan, AI, merujuk pada bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau program komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik, seperti pembelajaran mesin, pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, dan logika berbasis pengetahuan. Tujuan utamanya adalah untuk membuat sistem yang dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah tanpa intervensi manusia langsung. AI digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mobil otonom hingga asisten virtual dan pengenalan wajah, dan terus berkembang pesat dengan kemajuan teknologi. Manfaat Artificial Intelligence. Pengenalan pola digunakan untuk pengenalan wajah, identifikasi objek dalam gambar, dan deteksi pola dalam data besar. Pemrosesan bahasa alami membantu dalam penerjemahan bahasa, analisis sentimen, dan chatbot untuk interaksi manusia-mesin. Pembelajaran mesin digunakan untuk membuat model prediksi dan sistem rekomendasi dalam berbagai aplikasi, seperti periklanan online, e-commerce, dan kesehatan. Otonomi mendukung pengembangan kendaraan otonom, robot, dan sistem kontrol otomatis untuk berbagai aplikasi industri dan transportasi. Analisis data membantu dalam analisis data besar untuk mendapatkan wawasan bisnis, prediksi, dan pengambilan keputusan. Kesehatan digunakan dalam diagnosis medis, penelitian genetika, dan pengembangan obat melalui analisis data medis besar. Kelebihan Artificial Intelligence atau AI. Kemampuan pemrosesan cepat. AI dapat memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, menghasilkan wawasan yang bernilai dalam waktu singkat. Peningkatan produktivitas. Dengan otomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan berulang, AI memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang memerlukan kreativitas dan keputusan kompleks, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data secara mendalam, AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi, dengan mengurangi bias dan kesalahan manusia. Ketepatan dan konsistensi. AI dapat menghasilkan output dengan tingkat ketepatan dan konsistensi yang tinggi, bahkan dalam tugas-tugas yang kompleks atau repetitif. Meningkatkan efisiensi energi. AI dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dengan mengidentifikasi pola konsumsi yang tidak efisien dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi. Kekurangan Artificial Intelligence atau AI. Ketergantungan pada data. AI memerlukan akses ke data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara efektif. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika data yang tersedia tidak lengkap, tidak representatif, atau bermasalah. Kekurangan transparansi. Beberapa model AI, terutama yang berbasis deep learning, dapat menjadi sulit dipahami atau dijelaskan oleh manusia. Kurangnya transparansi ini bisa menjadi masalah dalam situasi yang memerlukan akuntabilitas atau pemahaman yang mendalam tentang proses pengambilan keputusan.
keamanan dan privasi, penggunaan AI dalam sistem yang sensitif seperti keamanan cyber, pengenalan wajah, atau pengolahan data pribadi dapat menimbulkan risiko keamanan dan privasi yang serius jika tidak diimplementasikan dengan benar. Penerapan artificial intelligence dalam beberapa bidang adalah sebagai berikut. Pengolahan bahasa alami untuk menerjemahkan teks, merespons pertanyaan, atau mendeteksi emosi dalam teks. Pengenalan wajah dan objek untuk keamanan, pengawasan, atau identifikasi. Sistem rekomendasi untuk merekomendasikan produk, konten, atau layanan kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Keuangan, analisis risiko, deteksi kecurangan, perdagangan otomatis, dan manajemen portofolio investasi. Penyesuaian pembelajaran, penilaian otomatis, dan pengembangan kurikulum yang disesuaikan. Sistem navigasi otomatis, analisis data transportasi, dan pengelolaan lalu lintas. Apa saja tantangan implementasi AI? Tata kelola data. Kebijakan tata kelola data harus mematuhi batasan peraturan dan undang-undang privasi. Untuk menerapkan AI, Anda harus mengelola kualitas data, privasi, dan keamanan. Anda bertanggung jawab atas perlindungan data dan privasi pelanggan. Untuk mengelola keamanan data, organisasi Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang cara model AI menggunakan dan berinteraksi dengan data pelanggan di setiap lapisan. Kesulitan teknis. Pelatihan AI dengan machine learning menghabiskan banyak sumber daya. Ambang batas daya pemrosesan yang tinggi sangat penting agar teknologi deep learning dapat berfungsi. Anda harus memiliki infrastruktur komputasi yang kuat untuk menjalankan aplikasi AI dan melatih model Anda. Daya pemrosesan bisa jadi mahal dan membatasi skalabilitas sistem AI Anda. Keterbatasan data. Untuk melatih sistem AI yang tidak bias, Anda perlu memasukkan data dalam jumlah besar. Anda harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menangani dan memproses data pelatihan. Selain itu, Anda juga harus memiliki proses manajemen dan kualitas data yang efektif untuk memastikan keakuratan data yang Anda gunakan untuk pelatihan. Apa saja komponen utama dari arsitektur aplikasi AI? Arsitektur kecerdasan buatan terdiri dari 4 lapisan inti. Masing-masing lapisan ini menggunakan teknologi yang berbeda untuk melakukan peran tertentu. Berikutnya adalah penjelasan tentang apa yang terjadi pada setiap lapisan. Lapisan 1, lapisan data. AI dibangun di atas berbagai teknologi, seperti machine learning, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan gambar. Inti dari teknologi ini adalah data, yang membentuk lapisan dasar AI. Lapisan ini terutama berfokus pada persiapan data untuk aplikasi AI. Algoritma modern, terutama deep learning, membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Jadi, lapisan ini mencakup perangkat keras yang bertindak sebagai sublapisan, yang menyediakan infrastruktur penting untuk melatih model AI. Anda dapat mengakses lapisan ini sebagai layanan terkelola penuh penyedia cloud pihak ketiga. Lapisan 2, kerangka kerja ML dan lapisan algoritma. Kerangka kerja ML dibuat oleh para insinyur yang bekerja sama dengan para ilmuwan data untuk memenuhi persyaratan kasus penggunaan bisnis tertentu. Developer kemudian dapat menggunakan fungsi dan kelas bawaan untuk membangun dan melatih model dengan mudah. Contoh kerangka kerja ini termasuk TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn. Kerangka kerja ini merupakan komponen penting dari arsitektur aplikasi dan menawarkan fungsionalitas penting untuk membangun dan melatih model AI dengan mudah. Lapisan 3, lapisan model. Pada lapisan model,
Developer aplikasi mengimplementasikan model AI dan melatihnya menggunakan data dan algoritma dari lapisan sebelumnya. Lapisan ini sangat penting untuk kemampuan pengambilan keputusan sistem AI. Lapisan 4. Lapisan aplikasi. Lapisan keempat adalah lapisan aplikasi, yang merupakan bagian arsitektur AI yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Anda dapat meminta sistem AI untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, menghasilkan informasi, memberikan informasi, atau membuat keputusan berbasis data. Lapisan aplikasi ini memungkinkan pengguna akhir untuk berinteraksi dengan sistem AI.